Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran katsira wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma bika asbahna bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Ya hayyu ya qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. La ilaha illa ant subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu la ya akramul akramin wa ya mujibas sa'ilin walhamdulillahil alamin. Alhamdulillahil alamin. Di pagi yang mulia ini kita bersyukur kehadirat Allah. Allah mempertemukan kita lagi di rumah Allah yang kita cintai, kita sayangi. Orang beriman patutnya mencintai, menyayangi rumah Allah lebih dari rumah sendiri. Orang beriman patutnya mengatakan baitu rabbi jannati. Ada orang mengatakan baiti jannati, ya, rumahku surgaku. Tapi lebih dari itu baitu rabbi jannati, rumah Allah lah surgaku. Boleh disebut baitu rabbi, baitu rumah, baitu rabbi jannati, rumah Allah surgaku. Kita lebih mencintai rumah Allah dari rumah sendiri. Rumah sendiri itu katalah nomor 2 contohnya. Rumah Allah nomor 1, ya. Baitu rabbi jannati, itu seharusnya. Kita lebih mencintai kitabullah daripada benda yang lain. Kita lebih mencintai kitabullah dari benda yang lain. Kita lebih mencintai rumah Allah dari benda yang lain. Kita lebih mencintai saudara seiman daripada keluarga sendiri, kata Imam Hasan Basri. Kata Imam Hasan Basri, orang beriman lebih mencintai saudaranya seiman daripada ahli keluarga yang tidak sehaluan. Itu maksudnya. Kecuali kalau ahli keluarga itu sehaluan, ya, seiman, sedarah, seakidah, itu ialah. Tapi kalau ahli keluarga itu, istri itu, anak itu, tidak satu haluan dengan kita, kita lebih mencintai saudara seiman. Kata siapa? Al-Imam Hasan Basri. Kenapa? Karena saudara seiman ini mengajak kita mencintai Allah. Ahli keluarga melalaikan kita dari Allah. Dalam Quran disebut innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta benda itu fitnah. Tengok ayatnya dalam surah At-Taghabun. Dalam Quran ada surah Taghabun namanya. Apa Taghabun ini kan? Taghabun ini orang tuh nanti di akhirat bila menghadap Allah dengan istrinya, ternyata istrinya bermasalah dengan suaminya. Bila menghadap Allah suami istri, ternyata suami bermasalah dengan istrinya. Bila menghadap Allah dengan ahli keluarga, ternyata anak membawa bencana. Ini katakan taghabun. Orang itu tersilap perkiraan. Rupanya istrinya musuh, rupanya suaminya musuh, rupanya ahli keluarganya musuh. Tengok di sini, halaman 557 ada nama surahnya surah Taghabun. Surah orang itu tertipu, ditipu oleh ahli keluarganya.
Ditipu oleh sahabatnya. Sahabat ini rupanya di luar saja manis, di dalamnya kata orang Melayu musang berbulu ayam. Ayam tahu-tahu ada musang campur dengan dia, tapi bulunya ayam. Dia macam berkawan, tapi ternyata musuh. Kata orang Melayu apa? Bagaikan musang berbulu ayam. Baik, tengok halaman 557 ayat 14 15. Yang pegang Quran boleh baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Ada kalanya istri itu musuh kamu, ada kalanya suami itu musuh. Fahdharuhum, hati-hati. Hati-hati menentukan posisi Anda. Anda musuh bagi istri ke? Istri musuh bagi suami ke? Fahdharuhum, hati-hati, awas. Be careful. Fahdharuhum, hati-hati. Wa in ta'fu wa tasfahu, kalau kamu saling memaafkan, memang ada kesilapan masing-masing. Bukan semua orang semua orang itu sempurna, ada kelemahannya. Suami ada kelemahannya, istri ada kelemahannya. Maafkan sajalah. Wa in ta'fu wa tasfahu, maafkan, abaikan saja, lupakan saja. Fa innallaha ghafurur rahim. Allah like kamu, Allah jempol kamu nanti. Karena Allah tuh Maha Ghafur, Maha Rahim. Ayat 14, ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta benda dan anak itu fitnah. Hati-hati ya. Harta benda dan anak pinak itu fitnah. Fitnah di sini berarti ujian. Sama dengan ayat dalam khutbah Jumat kemarin dalam menerangkan tajuk khutbah mengenai istidraj. Tajuk khutbah Jumat kemarin istidrajnya ada teks khutbah sini. Sulis sini madang. Kenapa madang nih katanya? Dapat dari masjid lain, bah. Madang anda ambil katanya. Tak tahulah ya. Mungkin ada 2 kopi kayak. Nah, kita nak pergi kepada tajuk istidraj nih. Kita nak masuk pada khutbah Jumat. Ini mukadimah masih. Supaya khutbah Jumat itu melekat, Pak. Khutbah Jumat yang lepas ini sangat penting sekali. Nanti minta sama imam kopinya. Abang ini sudah ada tapi dah tulis-tulis dalam. Apa cakap di sini? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta benda itu fitnah. Ini fitnah, silap-silap. Fitnah apa artinya? Ujian. Ini fitnah, ujian. Ini ujian yang bisa. Ini ujian yang kadang-kadang tidak bisa. Innama amwalukum, harta benda itu, wa auladukum, anak cucu itu fitnah. Fitnah. Orang itu diuji dengan istrinya, diuji dengan suaminya. Adakah suami mengingatkan istri tentang salat? Adakah istri dengan suami saling mengingatkan tentang tahajud? Dalam hadis begitu ya. Dalam hadis, orang yang sukses, pasangan suami istri yang sukses, hari ini suami dulu bangun, dibangunkannya istrinya untuk tahajud. Besok pula istrinya pula dulu bangun. Kalau ada pasangannya yang malas bangun, dalam hadis cakap apa? Apa dicakap? Ambil air, percikkan ke mukanya. Hadis Nabi. Bukan disiram, picik saja, sikit saja. Itu simbolik saja barangkali ya. Mungkin orang tak buat lah ya. Mungkin dihidupkannya lampung, mungkin ditutupnya ekon. Boleh jadi lah ya. Tadi ekon buka, sekarang tutup ekon, tutup kipas. Contohnya lah ya. Baik, yang jelasnya di sini jelas ayat itu ya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah.
harta benda dan anak pinak itu fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Tersedia bagi Allah ganjaran yang besar kalau orang itu kerjasama, Pak. Saling mengisi, Pak. Saling, apa kata orang kita cakap? Saling melengkapi. Saling melengkapi. Dia sudah pasangan kan? Dah pasangan hidup, mestilah saling melengkapi. Kalau mereka saling melengkapi, suami berniat nak membangunkan istrinya tahajud, istri juga saling berniat, dua-dua dapat niat, dan dua-dua siap untuk dibangunkan tahajud. Wallahu indahu ajrun azim. Allah tersedia baginya ganjaran yang besar. Jadi kertas ini kertas dari seminar di Kupu SB. Petikan Kamis yang lepas ada seminar di Kupu SB. Siapa ingat apa tajuknya? Seminar, Pak. Seminar antarabangsa. Ada webinar dari Malaysia, ada dari Indonesia. Antarabangsa. Tapi dalam negeri tidak mengikuti. Macam mana tuh? Ada seminar antarabangsa di Kupu SB tentang apa? Fiqh al-usrah. Fiqhul usrah. Di Kupu SB ada pusat kajian fiqh al-usrah. Ada pusat kajian apa? Fikih kekeluargaan. Keluarga itu ibarat institusi, macam mana nak memanage, mentadbir institusi kekeluargaan ini supaya nanti suami istri di akhirat tidak bergaduh. Bahkan dia saling membantu, saling memberi syafaat. Suami berhak mensyafaatkan istri, istri berhak mensyafaatkan suami. Mak bapak berhak mensyafaatkan anak kalau di manage dengan baik. How to manage? Macam mana nak memanagenya? Itu maka ditubuhkan di Kupu SB pusat apa namanya? Fikih al-usrah. Usrah ini perlu kepada ilmu. Fikih itu artinya ilmu, Pak. Fikih dalam Islam artinya ilmu. Ilmu nak tadbir keluarga macam mana. Nah, di sini ceritanya di zaman Umar nih, wahai Amirul Mukminin, di zaman Umar. Umar sudah mengajar kita macam mana nak membentuk, mendirikan rumah tangga. Pangkal ceritanya apa? Pangkal ceritanya ada seorang ayah di zaman Umar. Anaknya tak dengar cakap. Lalu si ayah melapor kepada Umar. Dulu masalah keluarga dihandle oleh ketua negara, khalifah. Bisa ya, senang ya. Anytime boleh jumpa, Pak. Wahai Amirul Mukminin, tolong bimbing anak saya, dia tak dengar cakap saya. Bah bisita, kata Umar, bawa anak tu ke sini. Ini ceritanya di sini. Bagi yang minat Arab boleh dibaca. Ya Amirul Mukminin, alaysa lil waladi hukukun ala abih. Ini setelah Umar berusaha menjinaki hati si anak. Umar sudah bertazkirah, dah pergi kata-kata nasihat, dah selesai, anak itu pun puaslah dengan nasihat Umar. Terakhir sekali si anak yang bertanya, wahai Amirul Mukminin, ini teksnya. Ya Amirul Mukminin, alaysa lil waladi hukukun ala abih? Qala bala. Qala famahi? Ya Amirul Mukminin, qala Umar an yantaqi ummah wa an yuhsina asmah wa an yu'allimahu alkitab. Qala alwalad ya Amirul Mukminin, inna abi lam yaf'al syai'an min zalik, amma ummi fazinjiyatun kanat limajusi wa qad sammani ju'la wa lam yu'allimni min alkitabi harfan wahida. Faltafata Umar ila ar-rajul wa qala lah ji'ta tashku ilayya uquqa ibnik wa qad aqaqta qabla an ya'iqqak
Wa asa'ta ilaihi qabla an yusi ilaik. Wah. Mungkin imam boleh paham lah sedikit ya. Yang lain mungkin ada juga yang paham Arab. Artinya apa? Setelah Umar membimbing anak tadi macam mana nak mentaati si ayah, anak bertanya, wahai Amirul Mukminin, wahai Khalifah. Tadi Khalifah sudah menerangkan tugas anak terhadap ayah. Sekarang saya nak tahu, ada tak kewajiban ayah pula terhadap anak? Ayahnya ada di situ. Ada, kata Umar, ada 3. Inilah. Ini asas untuk mendirikan rumah tangga. Tiang-tiang kejayaan rumah tangga. Tiang asas. An yantaqi ummah. 1. Wa an yuhsin asmah. 2. Wa yu'allimahul kitab. 3. Senang saja. Pertama kata Umar, asas nak mendirikan rumah tangga yang baik, nak memanage rumah tangga yang baik, pilih benih sebelum kawin, maksudnya itu ya. Kalau dah beranak bercucu macam mana lagi ya? Pilih benih, giliran anak lah, giliran cucu lah. Kalau kita nak cari menantu, pilih. Memilih benih yang baik. Memilih benih yang baik. Orang sekarang fokusnya bukan benih yang baik, fokusnya degree, kerja, mungkin rumah, kereta, luaran saja, dalaman kadang tidak dipilih. Pilih benih yang baik, nomor 1. Yang kedua, bila sudah ada anak, kasih nama yang baik. Yang ketiga, awal-awal mulai anak itu pandai bercakap, ajar Al-Quran, install Al-Quran dari awal. Jangan kasih yang lain, jangan kasih Samsung. Ada cerita Amba masa mengajar di Selangor, Pak. Ini cerita benar. Pernah mengajar di Selangor di Ma'had Hafiz. Mengajar, tapi bukan mengajar hafaz Quran, mengajar bahasa Arab. Yang diajar budak-budak tahfiz. Jadi ada seorang anak tuh marung saja, muram, Pak. Lai, kau ni kenapa kan? Memori penuh Ustaz. Dia bercakap dengan bahasa sekarang kan? Memoriku penuh Ustaz. Penuh macam mana? Sebelum saya masuk tahfiz, dikasih game, dikasih kartun, dikasih ini. Itu yang dalam kepala saya ini sekarang. Bila dikasih Quran, tidak termasuk lagi. Iya kah? Iya Ustaz. Bila anak sudah bermasalah, baru diantar ke tahfiz. Cobalah kosong diantar ke tahfiz. Anak dah bermasalah, baru tahfiz solusinya. Padahal memori sudah penuh. Kemudian Ustaz tu, anak cakap, Ustaz, tolonglah Bluetooth ilmu Ustaz arah aku, katanya. Dia berbahasa dengan bahasa sekarang, Pak. Bluetooth macam mana? Ustaz tahulah Bluetooth macam mana, katanya. 2-3 hari lepas itu, dah tiada lihat anak lagi. Hilang. Ngawur. Amba tanya kawan-kawannya, mana fulan bin fulan? Cabut Ustaz, katanya. Lari malam, katanya. Salah siapa tuh? Nah, kata Umar tadi, kewajiban nomor 3, jangan dikasih yang lain. Quran dulu diisi. Ini diisi dengan benda lain. Pandai pegang handphone, kasih handphone. Habislah anak tuh nanti. Kalau dah buat silap, perbaikilah kesilapannya. Adakah anak tuh lebih mengutamakan benda lain daripada Al-Quran? Kalau sudah mengutamakan benda lain daripada Al-Quran, berarti sudah silap. Sudah silap. Nah, subhanallah. Inilah pangkal ceritanya. Pangkal ceritanya, nak mendirikan rumah tangga ada 3 yang penting. Pertama, pilih benih, kata Umar. Yang kedua, bila dah ada nama, dah ada lahir, kasih nama yang baik. Jadi kata si anak tadi, ya Amirul Mukminin, yang 3 ini tidak ada sama ayahku. 3 kosong.
Ibuku katanya sebelum kawin dengan bapak ini suami kedua. Suami pertamanya non muslim. Majus, dicakap di sini majusiyun, majusi, Pak. Orang kafir, Pak. Berarti dia tak pilih suami. Berarti dia tidak bisa. Itulah kira-kira maksudnya. Nama saya pula bukan Ahmad Muhammad, Mahmud. Nama saya katanya Ju'la. Ju'la ini waktu amba di Kuala Lumpur dulu tanya orang Arab, Ju'la ini apa kan? Katanya kalau ada timbunan katalah kotoran unta kan, maaf ya. Atau kotoran karabau kah, sapi kah. Lama-lama tuh katanya udah mungkin entah berapa, setahun entah berapa akan keluar makhluk dari dalam timbunan tadi. Seperti katalah kumbang ataupun apa. Itulah Ju'la katanya. Jadi kalau nak senang namanya saja katalah ulat ya, Gio. Nama saya si Gio. Gio. Itulah nama saya dikasih bapak saya katanya. Kemudian satu huruf Al-Quran tidak ada bapak saya mengajar saya. Kata si anak tadi, Bah. Nyangku, kata Umar. Apa kata Umar? Nyangku. Tapi bukan bahasa Brunei ya. Saya sudah terka. Kenapa anak ini bermasalah? Berarti ada masalah sebelumnya. Ini adalah natijah hasil daripada masalah tiba-tiba ini. Kenapa anak-anak mau sholat? Pikir-pikirlah kenapa. Kenapa susah nak disuruh sholat? Tengoklah ke belakang. Dari mana silapnya? Kenapa suruh mengaji malas? Itu tujuannya bahan untuk apa? Muhasabah diri. Kenapa anak malas suruh mengaji? Mak tak mengaji, bapak tak mengaji, anak disuruh mengaji. Yang mengajar mengaji bukan bapaknya. Kata Umar, seharusnya yang mengajar mengaji itu ayahnya. Bukan guru dipanggil. Dipanggil guru ke rumah, mak tak mengaji, anak tak mengaji. Macam manalah perasaan anak tadi. Bapak tak mengaji, saya disuruh mengaji katanya. Cobalah emak mengaji, bapak mengaji. Ada cerita sahabat, bisa apa ceritanya, Pak? Saya katanya kalau nak suruh anak mengaji senang saja. Kebetulan anaknya sudah pandai mengaji, Pak. Saya duduk dengan istri, kami ambil rehal, kami ambil Quran, sediakanlah Quran untuk anak, rehal juga. Nanti otomatis anak itu akan duduk tanpa disuruh. Itu anak yang sudah dididik dengan bisa ya. Tapi mak kena mengaji, bapak kena mengaji. Bukan anak disuruh mengaji. Bapak pegang benda lain, touching. Subhanallah. Subhanallah. Inilah dia. Kemudian di bawahnya ada doa, dulu sudah pernah dikasih barangkali tak ingat ya. Doa yang diajar oleh Rasulullah supaya istri itu bisa, supaya suami itu bisa, supaya suami istri itu bisa. Ini doanya. Doa diambil pada hadis dari Imam Tirmizi, Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa zawjatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa zawjatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Rasulullah sudah mengajar doa dah. Patutnya doa ini dibaca oleh suami, dibaca oleh istri, dibaca oleh suami istri. Yang pertama itu doa untuk dibaca oleh suami. Allahumma inni as'aluka qalban syakira. Ya Allah, kurniailah aku ini hati yang bersyukur. Wa lisanan zakira, lisan yang mau berzikir. Wa zaujatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah, dan istri mukminah yang membantu untuk kerja-kerja akhirat ya Allah. Doa untuk dibaca suami. Doa untuk dibaca istri, Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan zakira wa zaujan mu'minan. Zaujan itu apa? Suami. Zaujah istri. Wa zaujan mu'minan, dan suami yang mukmin yu'inu ala amril akhirah, menolong untuk urusan akhirat. Boleh juga kedua-dua membaca. Yang nomor 3, Allahumma inni as'aluka qalban syakira
wa lisanan zakira wa zaujaini. Nah, kalau barisnya kurang tambah ya, wa zaujaini mu'minaini yu'inani ala amril akhirah, dan pasangan suami istri yang saling menyempurnakan untuk kerja akhirat. Patutnya suami menanya istrinya, sudah berapa halaman Quran hari ini? Nah, nanti istri pula bertanya. Nah, bila sudah jinak dengan Al-Quran, saat khatam Quran tuh buat majlis, walaupun majlis keluarga. Kata Imam Nawawi, majlis khatam Quran seperti itu akan dikerumuni oleh 4.000 malaikat. Dibuat majlis khatam Quran antara suami istri, antara anak, cucu, menantu. Itulah patutnya kehidupan kita ini. Karena tadi syarat pertama dikatakan Umar, anak-anak awal sudah diinstal Al-Quran. Jadilah nanti jadi anak Al-Quran, jinak dengan Al-Quran. Bila mak bapak atau nenek meninggal, hari-hari anak tu membaca Quran, cucu tu baca Al-Quran, automatically pahalanya mengalir. Tak perlu kepada majelis tahlil. Dulu orang mana ada majelis tahlil? Dulu mana ada? Kenapa? Karena orang hari-hari Quran. Sebulan khatam, 2 bulan khatam. Dan otomatik si mati mendapat pahala. Kenapa? Karena waktu hidup dia mendidik keluarganya untuk cinta Al-Quran. Kenapa orang sekarang buat majelis tahlil? Karena tak baca Quran. Paksa buat tahlil. Gaknya tahlil tuh macam mana ya statusnya? Dia tak baca Quran. Lebih bermanfaat lah kalau dia baca Quran kemudian dia buat majelis tahlil ya. Dia masa hidup dia baca Yasin. Bila dia meninggal dibacakan Yasin. Yasin itu pada oke dengan dia. Oh ini orangnya haji ini oke nih. Masa dia hidup dulu dia baca Yasin. Yasin tuh berinteraksi dengan bacaan tadi. Kalau orang tuh berinteraksi dengan Yasin waktu hidup. Jadi ada 3 ya. Pertama dibaca oleh suami. Ayo kita baca sama-sama dulu. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan zakira wa zaujatan mu'minah tu'inu ala amril akhirah. Yang lain itu sama ya, kecuali yang bergaris saja biasanya. Kalau untuk dibaca si istri wa zaujam mu'minan, dibaca suami istri serentak ataupun berasingan juga boleh. Wa zaujaini mu'minaini, 2 pasangan suami istri artinya. Yang pertama itu artinya zaujah itu si istri, zaujan si suami, zaujaini mu'minain, 2 pasangan suami istri. Alangkah indahnya ya, suami baca, pertama dibacakannya untuk istrinya, kemudian dibacakannya untuk mereka berdua. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan zakira wa zawjaini mu'minaini yu'inani ala amril akhirah. 2 pasangan suami istri yang membantu untuk urusan akhirat. Yang di bawah itu boleh didoakan untuk anak lelaki ada, anak bini-bini ada, untuk rumpun keluarga ada. Kalau untuk anak lelaki, wa waladan mu'minan yu'inu ala amril akhirah. Kalau untuk anak perempuan, wa bintan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Yang ditukar yang bergaris saja ya. Yang ditukar yang bergaris saja. Kalau untuk rumpun keluarga, maknya, ayahnya, anak, menantu, cucu, cicit, wa zurriyatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Kalau untuk mendoakan masyarakat, orang kampung, rakyat ke bawah duli, umat Islam semuanya, wa muhitan mu'minan yu'inu ala amril akhirah. Kalau untuk mendoakan sahabat kita, sahabat yang dekat dengan kita, wa sahiban mu'minan yu'inu ala amril akhirah. Orang ini perlu sahabat. Rasulullah kenapa maju? Sahabat support dia. Kalau nak maju, buatlah link, buatlah grup yang saling mengingatkan.
Kalau kalau ada sahabat yang tak datang sembahyang jemaah ditanya, Haji tadi sembahyang di mana? Oh, saya sembahyang di bandar, saya ada urusan tadi di sana. Contohnya begitu. Haji tadi malam tahajud jam berapa? Sahabat dulu jam itu. Sahabat dulu macam itu, tanda sahabat yang prihatin, yang akan yu'inu ala amril akhirah. Baru ini ada sahabat tanya, Ustadz bulan Syawal sudah khatamkah katanya? Bukan tanya khatam Ramadan. Ada kawan tanya, Mas, wah bagus sekali orang ini pikir. Diingatkannya kita Pak. Bukan khatam Ramadan ditanyanya. Ini Syawal sudah habis Ustadz, sudah di penghujung bulan. Dia tanya waktu di penghujung Syawal. Ustadz sudah khatam? Begitu seharusnya ya. Baik. Yang di bawah ini lagi hebat. Ayat dalam surah Ghafir yang menyatakan apa? Keselamatan rumpun keluarga. Dalam Quran, indahnya ajaran Quran ini, kalau suami bisai, saleh, istri salehah, anak-anak saleh-salehah belaka, keluarga itu akan didoakan oleh malaikat first class, malaikat pemikul arasy. Ini target nih. Begitulah Quran mengajar. Jadi kita 24 jam didoakan malaikat. Malaikat first class. Maka tajuknya kaidah menyelamatkan rumpun keluarga. Ayat apa? Surah Ghafir. Imam mungkin boleh hafalkan ayat ini, Pak Imam. Karena dalam ayat ini ada doa. Doa itu bagus dibaca waktu doa sesudah sholat bila-bila masa. Yang doanya start dari Rabbana, yang bergaris bawah itu. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim azabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul azim. Doa malaikat pemikul arasy mendoakan orang yang saleh salehah, keluarga yang saleh salehah. Hebatnya manajemen Allah ya. Sama dengan orang yang berada di masjid. Orang yang datang ke masjid dengan ilmu, malaikat mendoakannya. Kalau suami istri bangun tahajud, datang malaikat ke situ meraihkan, menyaksikan dan melaporkan kepada Allah. Inilah kehidupan yang dikatakan suasana kemalaikatan. Jangan dibuat di rumah suasana keiblisan, kesyaitanan. Buatlah di rumah suasana kemalaikatan. Kita undang malaikat ke rumah. Hari ini, besok, lusa, hari ini. Subhanallah. Hebatnya Islam ya. Dari mana lahirnya? Dari memilih yang tiga tadilah. Binihnya bisai, namanya bisai, kemudian awal-awal diinstal Al-Quran. Ada cerita dulu, cerita pasangan pengantin sebelum dia melangsungkan perkawinan, semasa merisik lah, menjarum-jarumi lah. Apa yang ditanya oleh bakal istri kepada bakal suami? Berapa hafal Al-Quran? Itu ditanyanya. Kata si istri, saya alhamdulillah bolehlah juz 30. Kata si suami, saya ayat-ayat lazim saja. Tapi saya berniat nak hafal Quran. Kata si suami, bah bisitah, kata bakal istri. Kemudian mereka melangsungkan perkawinan. Di awal perkawinan istri meminta suami, saya mau hafal Quran, ajar saya hafal Quran. Ini tugas suami membimbing istrinya. Saya ingin membimbing, saya ingin dibimbing hafal Quran. Mereka pun oke. Di start dengan surah Maryam,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kafa ya 'ain shad. Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria iz nada rabbahu nidaan khafiyya. Start. Mereka bekerja keras, pasangan pengantin baru bekerja keras menghafal Quran 2 tahun bekarih berjarih belurih. Hafal Quran pasangan suami istri 2 tahun dari awal perkawinan. Ya tah waktu merisi ditanyanya berapa Al-Quran ada. Bukan degree ditanyanya. Bukan kerja, bukan rumah, bukan kereta, bukan aset. Quran, aset juga itu ya. Aset yang benar-benar aset. Bila sudah hafal Quran, suami happy, pergi ke rumah mertua nak cerita sama bapak mertua, mak mertua, si Arley sudah hafal Quran katanya. Bapaknya ambil sijil-sijil, rupanya si istri ini sudah hafal Quran sebelum kawin lagi. Tapi dia tak cerita. Dia pun balik rumah, rupanya Adinda sebelum kawin sudah hafal Quran. Kenapa anda dikasih tahu dari awal? Kalau saya kasih tahu dari awal, saya bilang saya hafal Quran, saya ajak abang hafal Quran, tentulah semangat abang tuh hafal Quran itu rendah. Saya berlakon seperti murid, ingin diajar hafal Quran. Subhanallah. Ada macam itu ya. Ada macam itu. Dulu juga sudah pernah disebut barangkali, ini bukan cerita hafal Quran, cerita masjid. Orang ini kalau ada Quran di hatinya, ada masjid di hatinya, insya Allah ahlul jannah. Tapi kalau masjid susah, Quran gelisah, banyaklah menangis supaya berubah hidup tuh. Ini cerita pasangan suami istri yang di awal perkawinan, di hari pertama kawin, suami tidak boleh sembahyang di rumah. Istrinya strict, Pak. Wah. Tidak dibenarkannya, terutama sembahyang subuh, mesti ke masjid. Lalu satu hari itu terlambat. Pengantin baru ya. Terlambat bangun, terlambat siap-siap. Sampai di masjid, kumpulan pertama sudah sholat, maka suami join dengan kumpulan kedua. Di sana ramai, Pak. Kumpulan pertama, kumpulan kedua. Lepas dia beri salam, dia diaga imam besar. Imam jemaah pertama. Anta fulan bin fulan wa zaujatu fulanah binti fulan. Kamu ini fulan bin fulan, suami fulanah binti fulan. Iya. Kenapa imam tahu nama istri saya? Kami baru kawin juga. Saya pun baru join di sini. Begini uang katanya. Tadi malam saya bermimpi terlihat ahlul jannah. Semua orang yang datang kumpulan pertama menjadi ahlul jannah semuanya. Jadi dalam jemaah yang ramai itu ada seorang bini-bini. Ya tah saya tanya, muslimah yang seorang ini siapa? Orang ini fulanah binti fulan, istri fulan bin fulan. Ya tah, nama kamu kan mention. Nyangku katanya. Patulah istri saya ini menggesa saya tak boleh sembahyang di rumah. Dia pun balik rumah macam kantarabang, Pak. Nak kasih tahu istrinya. Sampai di rumah istrinya rupanya masih sujud tapi sudah berpulang ke rahmatullah. Yakinlah dia, oh betullah ini katanya, dia pun rela, Pak. Dia tidak sedih, Pak. Tidak sedih dengan kepilihannya karena ahlul jannah. Dan dia sudah dididiknya suaminya untuk cinta surga. Walaupun baru beberapa bulan, tapi pendidikan istrinya sudah berhasil, Pak. Cukup untuk bekal dia menempuh perjalanan seterusnya. Ini Pak cerita suami ya. Cerita suami yang sudah pensiun,
yang sudah umur mungkin dekat 70. Dia ni datuk, ni kawan baik amba di Malaysia. Dia dapat anugerah 5 datuk. Tak silap, wilayah persekutuan bagi dia datuk. Kelantan 1, Melaka, Perak kah, tapi Sarawak. 5 dapat anugerah datuk dia. Tapi kerjanya muazzin di masjid. Sana bukan masjid surau. Tapi surau di sana mengalahi masjid dia punya aktivitinya. Kawan ini muazzin. Tapi amba pernah pergi suatu masjid tidak jauh dari sini. Muazzinnya itu datuk juga. Wah, datuk? Iya. Sama dengan datuk kawan saya yang di Malaysia itu cakap. Dia pun muazzin, Pak. Lalu meninggal istrinya. Datuk yang muazzin di surau ini, kalau nak tengok di internet, Surau Ar-Raudhah, Seksyen 3, Bandar Baru Bangi, Selangor, Darul Ihsan. Ada nanti di internet. Surau Ar-Raudhah namanya. Ar-Raudhah. Meninggal istrinya datuk ni. Kawan baik amba datang pergi takziah, Pak. Dia tengok datuk tu ceria. Datuk tak menangis, isteri datuk meninggal. Kenapa saya menangis? Dia ahlul jannah. Saya alhamdulillah. Di mana datuk tahu isteri datuk ahlul jannah? Pagi Quran, petang Quran, malam Quran. Ini amal ahlul jannah. Dan dia tak pernah melukai hati saya. Saya redha dengan dia. Saya yakin kuburnya taman surga. Subhanallah. Nanti kalau mau cerita ni, amba bila ada kawan hantar mesej, Pak, atau terbaca di grup, amba tulis tentang datuk ini. Mungkin belum entah 6 halaman kah. Tentang cerita pasal kawal dari awan dulu. Kawal, Pak. Datuk ini kawan baik amba, dia kalau mendengar kuliah, dia akan duduk depan, dia ada rehal dibawa dari rumah, rehal berlipat macam di sana. Dibawanya 2 rehal, satu untuk dia, satu untuk istrinya. Istri pun pergi ke kuliah juga. Dia akan duduk depan, dia akan mendengar, dia akan menulis nota dan sambil bertasbih. Nanti lepas ceramah, Ustaz, tadi sepanjang Ustaz berceramah saya dapat 3.000 tasbih. Saya menulis dan saya mendengar. Kalau Ustaz tanya apa yang Ustaz ceramahkan, saya mesti boleh jawab. Dia boleh buat kerja 3 dalam satu masa. Menulis, mendengar, berzikir. Tasbih di sebelah, pen di sebelah. Di mana datuk belajar? Boleh buat 3 benda dalam satu masa. Di USA katanya. Subhanallah. Inilah ya beberapa cerita tentang Ahlul Jannah, tentang pencinta Al-Quran, pencinta rumah Allah. Subhanallah ya. Mudah-mudahan amal ini jadi doa kita. Yang jelasnya di bawah sekali tadi, doa malaikat untuk orang yang apa di sini? Orang yang beriman, yang bertaubat, yang mengikuti cara hidup yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Ya, itulah ya. Jadi doanya tadi Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma sampai penghujung tu. Ini juga termasuk doa mencegah Covid. Doa mencegah bala. Sebab di ujungnya ada waqihimus sayyi'at. Ya Allah, hindari mereka dari mara bahaya. Merangkumi Covid ni. Jadi bila kita baca doa ini, kita niatkan untuk COVID-19 dan yang lain-lain juga. Waqihimus sayyi'at. Kita lihat konten doa ini ya, pasti tertarik nanti. Apa kata doa malaikat? Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, rahmatmu sangat luas, ilmumu sangat luas. Faghfir, ampuni dosa orang yang beriman yang bertaubat ini. Satu. Yang kedua, waqihim azabal jahim, lindungi mereka daripada azab neraka. Keampunan dan perlindungan. Kemudian Rabbana wa adkhilhum jannat. Ya Allah, masukkan mereka ke dalam jannah. Subhanallah. Yang dijanjikan selama ini waman salah, yang saleh di antara ayahnya, ibunya, datuk neneknya, suaminya, istrinya, zuriatnya juga. Masukkan semuanya ya Allah. Rumpun keluarga yang didoakan malaikat itu. Untuk maka kita buat tajuknya kaedah menyelamatkan rumpun keluarga. Yang
berdoa malaikat. Ada seorang ulama namanya Yahya bin Mu'az Ar-Razi, dalam tafsir Al-Qutubi, ini ayat protection, ayat perlindungan yang paling hebat dalam Quran katanya. Kalau ingin melindungi diri, melindungi anak istri, melindungi rumpun keluarga, inilah dia katanya. Ayat pertahanan, perlindungan, penjagaan yang paling mantap dalam Al-Quran. Karena dia merangkumi keampunan dosa, kemudian kebebasan dari neraka, dan supaya orang itu dimasukkan ke dalam surga bersama mak bapak, datuk nenek, anak cucu, cicit, rumpun keluarganya. Tapi dengan syarat waman salah, yang saleh. Itu maka kita sebut pentingnya mendidik anak yang saleh seperti yang dicadangkan oleh Umar bin Khattab ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik, kita baca yang di atas tadi kita baca 3 kali sama-sama. Doa yang seharusnya dibaca oleh suami untuk istrinya. Kita baca serentak ya. Kemudian kita baca doa yang nomor 3, nanti 3 kali juga. Doa yang dibaca oleh pasangan suami istri secara serentak. Baik, yang pertama dulu ya kita baca sama-sama. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan zakira wa zawjatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan zakira wa zawjatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan zakira wa zawjatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Kemudian doa yang dibaca oleh pasangan ya, suami istri. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan zakira wa zawjaini mu'minaini yu'inani ala amril akhirah. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan zakira wa zawjaini mu'minaini yu'inani ala amril akhirah. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan zakira wa zawjaini mu'minaini yu'inani ala amril akhirah. Bila imam baca untuk jemaah, ini tukar dengan inna saja. As'aluka tukar dengan nas'aluka. Allahumma inna. Sekarang saya baca untuk jemaah ya. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira wa lisanan zakira wa zawjaini mu'minaini yu'inani ala amril akhirah. Yang ditukar awalnya saja ini jadi inna, as'aluka jadi nas'aluka. Allahumma inna nas'aluka. Macam kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Sama aja ya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Mudah-mudahan Allah mendengar doa kita. Untuk langkah pertama, ambil yang maaf ya, ambil yang awal saja. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira. Itu saja dulu. Itu saya ambil dulu. Allahumma inni as'aluka qalban syakira. Allahumma inni as'aluka qalban syakira. Hari ini itu saja dulu. Ambil yang pertama ya. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang hatinya bersyukur. Kalau hatinya bersyukur, hatinya akan jinak dengan masjid. Karena salah satu kesyukuran itu mensyukuri masjid. Jangan istidraj. Seperti dalam khutbah ini. Istidraj itu macam mana? Rumah dekat dengan masjid, tapi dekat di mata, jauh di hati. Itu istidraj namanya. Ini khutbah Jumat lepas. Apa itu istidraj? Quran ada, tangan sehat, mata sehat, tapi tak boleh pegang benda lain. Ini istidraj. Kesini juga perginya ya. Tidak lari ya. Mudah-mudahan Allah membimbing kita lah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa adina wa adha'na ya karim. Allahumma ighfir lana dhanbana kullah. Allahumma ighfir lana dhanbana kullah dikkahu wa jillah wa awalahu wa akhirahu wa alaniyata wa sirrah wa ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina. Allahumma ighfir raham abaana wa ummahatina. Allahumma ighfir raham abaana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa ahla baitina wa azwajana wa auladana wa zurriyyatina wa aqribaana wa ahibbaana wa jiranana wa man lahum fadlun alaina wa man lahum makun alaina wa jami'al muslimin wal muslimat. Allahumma ighfir lil muallimin wal muta'allimin. Allahumma ighfir lil muallimin wal muta'allimin. Allahumma ighfir lil muallimin wal muta'allimin.
العالمين وارحم آباءنا وأمهاتنا من أهل القبور اللهم ارحم أهل القبور من المسلمين والمسلمات اللهم ارحم أهل القبور من المسلمين والمسلمات وارحمنا إذا ما صرنا من أهل القبور اللهم ارحمنا إذا ما صرنا من أهل القبور اللهم ارحمنا إذا ما صرنا من أهل القبور واجعل قبرنا وإياهم روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبرنا وإياهم روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبرنا وإياهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرنا وإياهم حفرة من حفر النيران وأدخلنا الفردوس الأعلى مع الأبرار اللهم أدخلنا الفردوس الأعلى مع الأبرار اللهم أدخلنا الفردوس الأعلى مع الأبرار مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم احفظ سلطاننا اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين احفظنا من كل سوء اللهم احفظنا من كل مكروه فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اكتب لنا كل الخير اللهم اكتب لنا كل الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم يا حي قيوم يا مجيب السائلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم